107,8 di malam hari ini, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, masih bersama dengan kami dalam program Refleksi. Bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo, kita berbicara tentang korban cinta. Sahabatku, kalau tadi di sesi yang pertama dan sesi yang kedua sudah dibahas, dan sekarang kita sebelum masuk pada sesi yang ketiga, kami menunggu dan mengundang atensi pertanyaan sahabat di 08166 54532. Bagi sahabat yang mau bergabung silakan. Kami menunggu atensi sahabat dan juga Pastor. Ini sudah ada penanya di malam hari ini dari Dokter Ayu. Ya, selamat bergabung Dokter Ayu. Bapak Yahweh yang memberkati. Saya langsung saja membacakan atensinya. Shalom Pastor Simeon. Shalom Dokter Ayu. Sebelum memulai pertanyaan, saya mau menyapa sahabat Radio Surya Kebenaran dan juga seorang teman yang bernama Elis di Semarang ini. Ya, ini Elis lagi disapa ya. Dan ini sudah katanya salam balik untuk Ayu dari Elis. Terima kasih Dokter Ayu. Apa kabar Pastor? Haleluya, kabarnya luar biasa Dokter Ayu. Mungkin saya menunggu jawaban di YouTube nih karena tidak ada koneksi website dan aplikasi. Ya, terima kasih ya Dokter Ayu, mungkin saat ini juga mendengarkan melalui YouTube. Dan untuk pertanyaan hari ini, yang pertama dari Dokter Ayu adalah, jika ada pria yang disukai, tapi pria itu dingin sama kita, dan di sisi lain dia selalu punya harapan buat ada bersama di suatu hari. Tapi karena ada hal, tiba-tiba dia dekat dengan wanita lain dan tetap berkomunikasi dengan kita. Bagaimana sikap yang harus ditunjukkan kepada dia agar sekiranya dia paham bahwa ada korban cinta? Waduh. Mudah-mudahan bukan pengalaman pribadi ya. Kalau mungkin temannya gitu ya. Menurut saya itu kan gak digantung kan gitu kan. Menurut saya gini, kalau si cewek itu suka sama cowok itu, tegesin aja. Kamu sebenarnya gimana sama saya gitu kan? Nah, kok membingungkan gitu kan? Kalau zaman sekarang anak-anak bilang membagongkan. Kok bingungi gitu kan? Sebetulnya kamu itu memang mau sama saya atau tidak gitu. Gitu aja udah. Yang cewek nembaknya duluan, nah, daripada digantung. Kalau digantung kan kalau kitanya enggak suka ya sudah, move on saja gitu kan. Kita mungkin sudah ilfil kurang ajarin cowok ini sudahlah. Ya sudah, move on saja. Gitu. Maka dari itulah ya cowok ya, jangan coba gantung perasaan orang. Orang teguran aja kalau digantung bisa hilang. Iya, betul. Maka jangan gantung orang ya, perasaan orang, jangan itu enggak baik. Bermain hati itu ya. Jangan bermain hati lah ya. Kalau iya enggak gitu lah. Gitu. Kalau ya masih cuma PDKT ya boleh dong PDKT sama beberapa, oke gitu kan. Tapi ketika sudah menentukan siapa yang mau kita putuskan mau dipacari atau tidak, kalau sudah memilih ya sudah, yang lain mundur dong gitu. Kita fokus sama satu kalau memang sudah kita sudah memutuskan pilihan ya. Siap. Itu dia jawabannya. Ya. Oke, ketegasan ya Dokter Ayu. Ya, supaya jangan jadi korban cinta Dokter Ayu. Baik, terima kasih Pastor sudah menjawab pertanyaan dari Dokter Ayu, dan sekiranya ini bukan pengalaman pribadi ya. Iya. Dan yang masih mendengarkan di malam hari mau bergabung silakan di 081 66 54532. Dan Pastor, ini pertanyaan kedua masih dari Dokter Ayu. Jika pasangan kita masih berkomunikasi dengan mantannya, apakah kita boleh cemas? Tergantung gini ya. Kalau memang kita tahu bahwa pasangan kita ini sudah betul-betul move on, it's okay. Kadang-kadang kan gini, mantannya itu masih untuk satu gereja atau satu tempat kerja, otomatis masih kontak dong, gitu kan. Tetapi kalau sudah di lain pulau, lain kota atau lain luar negeri misalkan, masih kontak-kontak, tujuannya untuk apa gitu? Nah, kita boleh dong nanyakan, kamu enggak ada hujan, enggak ada urusan kok, kontak-kontak ngapain gitu. Jadi boleh tanya gitu. Jadi cemas atau tidak tergantung situasi menurut saya. Yang penting kita
percaya sama pasangan kita itu. Pasangan kita itu kita percaya saja. Jadi kalau ada yang aneh ya baru kita tanyakan, gitu kan. Baik tentu saja tanyanya kan gitu. Tapi kalau semuanya wajar baik dan memang mau nggak mau harus kontak ya nggak usah dipikir lah, maksudnya gitu ya, kita saling percaya saja gitu. Jadi istilahnya kalau masih melibatkan kita gitu, masih tadi aku dihubungi loh sama mantanku, itu berarti tidak perlu cemas ya. Tidak perlu cemas, nggak apa-apa ya. Tapi kalau mereka diam-diam Nah itu, tapi diam-diam kita kan nggak tahu kan? ya kalau sebatas profesional lah ya Bapak. Iya, Ya. pokoknya ya kita percayalah gitu Siap. kan, itu hubungan urusan hati ya antara dia dengan dia gitu kan. Oke. Ya sudah, yang penting kita percaya dan juga kita ini juga jaga integritas kita sendiri aja. Jadi tidak boleh cemas. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pastor. Ini pertanyaan ketiga, lanjutan dari Dr. Ayu. Untuk anak muda Kristen yang suka cari pelarian, mungkin seperti tadi Pastor bahas ya, suka cari pelarian dan banyak ganti-ganti pacar, apakah ini hal yang baik, Pastor? Dan setia yang terbaik itu harus seperti apa? Apakah setia secara perasaan atau setia secara logika? Ya, untuk anak muda yang pelarian dan ganti-ganti pacar, apakah ini baik? Tidak baik. Ya, karena seharusnya ketika kita mau menjalin hubungan dengan seseorang itu bukan sebuah pelarian. Gitu. Pelarian ini akan menyakitkan salah satu pihak. Gitu. Kasihan, jangan. Itu bermain hati ya, istilah saya, bermain hati, mainin hati orang, perasaan orang, jangan, kasihan. Ada juga yang pernah orang tanya saya itu namanya hell dive, jadi hell neraka dive, menyelam neraka. Tapi apa itu hell dive? Nah, hell dive itu maksudnya kita deketin orang jatuh cinta habis itu ngilang tiba-tiba gitu, jadi mainin perasaan orang itu sangat menyakitkan, jangan, itu jahat banget, jahat sekali. Dan salah satu tindakan yang jahat itu yaitu membiarkan orang lain jatuh cinta sedangkan kita tidak ada maksud untuk menyambut cinta, itu jahat banget, dan itu nggak boleh ya. Sebagai anak Tuhan jangan melakukan hal itu. Lalu ganti pacar juga jangan mudah-mudah gitu ya, artinya jadi kayak piala bergilir kan, diperebutkan. Tapi ada orang yang tapi kan saya laris tangannya begitu loh, tunggu dulu ya kan. Kalau pacaran sebaiknya serius, karena apa? Pacaran kan untuk menuju ke pernikahan, toh ujungnya kan pernikahan, benda. Harus yang bertujuan. Iya, harusnya bertujuan, jangan asal pacaran buat having fun saja. Bukan gaya anak Tuhan lah ya kalau pacaran untuk having fun gitu ya. Jadi kalau pacaran serius, dan kitanya yang harus tahu hakikat pacaran itu apa gitu. Seperti yang kemarin di LSD talk show saya jelaskan, hakikat pacaran harus tahu dulu untuk apa sih, apa dan untuk apa tujuannya gitu. Kalau kita sudah tahu ya kita akan melakukan dengan ini baik gitu ya. Terus apalagi tadi? Setia yang terbaik itu, maaf di sini, setia yang terbaik itu harus seperti apa? Apakah setia secara perasaan atau setia secara logika? Menurut saya dua-duanya gitu kan, antara hati dengan pikiran kan harus sama, harus sinkron gitu. Jadi setia. Cuman ya seperti yang tadi saya sampaikan, setianya itu juga diimbangi dengan logika kan. Misalkan kalau masih pacaran terus putus, terus ya sudahlah, move on lah gitu kan, daripada berpikir kalau saya move on berarti saya nggak setia dong. Bukan gitu, salah gitu. Atau saya jatuh cinta sama orang, pokoknya sekali saya jatuh cinta harus sama dia terus, yo salah juga, itu idealisme yang salah gitu. Jadi harus antara perasaan dan logika itu harus seimbang. Jangan terlalu pakai logika dan jangan terlalu pakai perasaan. Kalau terlalu pakai
logika itu nanti kita tidak dapat pacar tuh, tidak dapat pasangan tuh. Kenapa? Tapi dia begini begitu semua orang ada negatifnya sebetulnya gitu kan. Nah kalau terlalu pakai perasaan akhirnya kita jadi korban cinta gitu ya. Jadi harus seimbang antara perasaan dengan logika, itu harus seimbang gitu. Setianya bagaimana yang terbaik ya, itu perasaan dan logika harus seimbang. Kita lihat kalau memang masih dalam koridor, memang ada ikatan dengan kita, ya setialah gitu. Tetapi kalau sudah nggak ada ikatan, baik itu pasangannya sudah dipanggil Tuhan atau pasangannya itu sudah berakhir hubungannya, ataukah pasangannya itu toksik, ataukah pasangannya itu sudah mungkin selingkuh gitu kan, ya sudah kita pakai logika. Kita boleh setia, ya saya ketika ada ikatan setia, kita nggak kemana-mana gitu. Tapi kalau sudah tidak ada ikatan atau yang satunya tidak setia, untuk apa kita ini kan masih pacaran ini gitu. Kalau sudah menikah lain cerita lagi gitu kan. Yang satu selingkuh, apakah kita gitu sudah move on? Ya itu sudah ikatan pernikahan ya. Kalau masih pacaran mah sudahlah ya kan? Gitu. Kalau sudah menikah, nah itu lebih rumit lagi tuh. Oke, pasangan saya selingkuh, saya juga selingkuh. Jangan usah salah. Iya. Oke, baik, terima kasih Pastor sudah menjawab 3 pertanyaan dari Dr. Ayu. Diakhiri dengan kata terima kasih. Sama-sama. Oke, baik, dan juga sahabat yang mau bergabung di malam hari ini bisa di 08166 54532 bagi sahabat yang mau bertanya. Dan sini ada sebuah pertanyaan kembali di malam hari ini Pastor dari Elis di Semarang. Apa sih syarat orang yang siap menikah, Pastor? Syarat orang yang siap menikah itu adalah sudah dewasa, baik dalam fisik maupun mentalnya, terutama juga rohaninya harus dewasa. Karena orang menikah, nggak ada anak kecil menikah itu nggak ada. Ya, makanya harus dewasa semuanya kalau mau menikah. Nah, kalau supaya siap menikah ya dewasakan dulu lah diri kita ya, siapapun, baik fisik. Kalau fisik otomatis tinggal seiring berjalannya waktu itu otomatis kita nggak perlu mengusahakan. Lalu tinggal psikis atau mental kita dan rohani kita ini yang perlu kita usahakan untuk jadi dewasa. Ya, ini nggak bisa otomatis seiring berjalannya waktu dewasa dengan sendirinya itu nggak bisa. Tapi kalau fisik yes, tubuh yes. Tapi kalau mental ini kita harus usahakan, kita harus latih, asah terus supaya pemikiran kita, rohani kita itu semakin dewasa. Gitu. Karena dalam pernikahan tidak seperti di dongeng-dongeng and they happily ever after gitu kan, dia menikah lalu hidup bahagia selamanya, itu dongeng gitu. Belum mengalami realitanya bagaimana gitu kan. Dalam pernikahan tidak ya indah, memang indah, tapi tidak seindah yang dibayangkan kayak dongeng-dongeng gitu ya. Bukan. Kita harus tetap hidup menghadapi realita yang ada seperti itu. Ada sebuah realita yang harus dihadapi. Yes. Bukan berarti bahagia seperti sebuah cerita. Ya, ya tetap memang kita kalau diberkati oleh pasti, Tuhan bahagia. Ya. Tapi jangan sampai kita membayangkan kebahagiaan itu kayak di dongeng. Betul. Ya, itu. Jadi standarnya Tuhan lah. Yes. Sesuai standarnya Tuhan. Maksudnya apa yang Tuhan kasih itulah yang terbaik. Gitu. Yes. Jadi tidak ada apapun yang lebih maupun kurang. Ya. Baik, terima kasih Pastor. Nah itu ya untuk yang bertanya di malam hari ini, apa syarat orang yang siap menikah? Nah ini ada pertanyaan lagi nih di YouTube ternyata Pastor di malam hari ini ya. Terima kasih. Ini no name ya. Apa kalau pekerjaan belum beres atau belum punya finansial yang cukup itu siap pacaran dan menikah? Sebaiknya kalau saya itu prinsipnya sebaiknya kalau sudah kerja, sudah bisa cari duit sendiri, itu baru mulai boleh cari pacar.
Kenapa? Karena saya tidak mau bebani orang tua gitu. Betul. Apalagi saya cowok ya. Kalau cowok kan biasanya kan kalau pacaran kan traktir ya kan. Nah akhirnya kalau saya masih belum bisa menghasilkan duit sendiri, Iya, akhirnya itu malu bener. punya kayak papa saya punya anak baru dong gitu kan. Itu sih idealisme saya. Yes, betul Pastor, setuju saya. Dan juga supaya ini loh ya kan, ini hasil keringat saya kan gitu. Kamu beliin kado, beliin apa ya terserah itu duit saya gitu kan. Betul. Seperti itu. Dan kalau sudah menikah ya sebaiknya memang, kalau mau menikah ya sebaiknya memang sudah ada pekerjaan seperti itu, harus sudah settle. Baik, dan ini ada pertanyaan lagi dari orang yang sama melalui YouTube. Apakah anak muda harus memiliki pekerjaan yang sukses lebih muda daripada dapat jodoh nih? Maksudnya lebih ke, maksudnya dipentingkan pekerjaan dulu nih sebelum dapat jodoh gitu. Sebaiknya segitu. Jadi ketika dalam mencari pasangan itu tidak repot gitu ya. Maksudnya tidak apa ya, tidak susah gitu. Kita hanya belum settle, berjuang gitu kan. Terus harus nanti kalau menikah menghidupi anak orang lain kan gitu. Kan akhirnya akan ini kesulitannya, meskipun oke lah kalau pokoknya kita masih ada penghasilan gitu ya, tidak harus yang sukses yang gimana, pokoknya bisa sama-sama, pokoknya jalan dulu itu oke. Sebenarnya kita ada pegangan, kita ada pekerjaan atau ada penghasilan yang bisa kita dapatkan, barulah kita kalau mau menikah ya sama-sama, kalau kita mau berjuang bareng oke gitu kan. Nah, bagaimana kalau jika kasus ini adalah untuk wanita, di mana sukses lebih, kalau sudah sukses itu lebih mudah dapat jodoh? Nah, yes, memang betul. Orang kan suka yang sudah jadi tuh daripada yang belum jadi. Iya, artinya sedang berproses bersama itu berat. Kalau cewek sudah sukses, itu pasti akan banyak cowok-cowok yang lirik gitu kan. Tapi bukan berarti cowok-cowok ini akan apa istilahnya kayak matre gitu ya. Enggak, ini realistis saja gitu. Kita sendiri pun suka dong lihat orang sukses atau orang yang sedang merintis. Iya. Ya kan? Kalau jadi apa ya istilahnya tanda kutip nilai jualnya itu lebih gitu loh, ya? Lebih tinggi gitu loh. Daripada kita belum apa-apa gitu kan. Maka dari itulah kalau mau mendapatkan pasangan yang dengan level yang tinggi, ya kita tinggikan dulu level kita gitu. Ya, artinya level ini dalam arti mungkin karir atau kepribadian, kerohanian gitu kan. Itu kita pantaskan dulu diri kita. Kita ada orang yang dia sendiri masih belum begitu settle, ingin dapat yang misalkan bintang film yang high quality ya orang kan mikir dong gitu kan, pasti mikir waduh lah saya sama kamu terus nanti gimana gitu kan. Bagikan bumbu merindukan iya, bulan, meskipun memang tidak menutup kemungkinan ternyata didekati mau sama dia sama kita gitu kan. Ya sudahlah berkatnya. Iya. Gitu. Karena tidak ada yang mustahil gitu. Iya, dan juga tadi saya punya seorang kenalan ya. Dia itu ya mungkin karena sudah pernah bertunangan, lalu setelah prewedding kan pasangannya ini kan pergi untuk selamanya gitu. Nah, akhirnya itu dia berdiam setelah bertahun-tahun sampai sekarang itu masih sendiri, padahal dia tergolong orang yang sukses gitu kan. Dia orang yang sukses dan apa ya, dia itu sampai untuk buka hati aja itu kayak banyak sekali hal yang dipikirkan sampai hari ini. Terus ya dia memang orangnya kalau dibilang ya udah pantas banget gitu lah untuk ada di jalur nikah gitu. Dan apa ya, Pastor, di sisi lain itu yang selalu dia cari dari orang itu adalah
hal yang sama dengan mendiangnya itu Ya, yang ya, dulu ya. gitu kan. Kalau dia temukan orang itu sudah mulai kasar, pasti langsung dia menjauh. Dia pergi, dia tidak pernah stay bersama dengan orang yang mungkin dia lihat, oh kok tidak ada ya wujud sebenarnya. Apakah dia ini korbannya itu karena sosok yang meninggalkan dia itu, atau dia memang punyai pilihan lain ke depan? Ya, dia kan memang secara logika kan memang dia kehilangan dan ingin mendapatkan pengganti yang sama seperti yang mendiamnya itu. Itu satu hal yang wajar, cuman wajar, tapi kalau itu terlalu dipertahankan, itu akan mempersulit diri sendiri. Artinya begini, akan melewatkan jodoh-jodoh yang mungkin bisa saja kita nggak tahu, lebih baik bisa saja. Tapi kalau tadi Rio sempat bilang kalau ada orang pasangannya sudah yang deketin ini mulai kasar, dia hilang, dia menjauh. Yes, saya setuju kalau itu. Kalau sudah kasar langsung putuskan saja, nggak usah babi ibu. Itu saya setuju itu. Tapi kalau mencari yang sama persis nggak bisa, tentu tidak bisa. Karena apa? Masing-masing orang itu beda. Gitu. Kalaupun sama itu mirip gitu, mirip dan tidak sama persis blok gitu. Maka dari itu saran saya, kalau mudah-mudahan mendengarkan, ya lebih baik move on ya. Artinya begini, yang berlalu ya sudahlah gitu. Memang berat ya, saya tahu itu berat, tapi life must go on gitu. Apakah Anda mau mengorbankan masa muda hanya untuk menunggu seseorang yang sama persis dengan mendiang? Tentu tidak bisa gitu loh. Ya itu memang sangat menyakitkan. Saya enggak menyangkal itu ya, karena sudah priwet, tinggal bentar lagi menikah tuh. Nah itu memang sangat menyakitkan. Ya life must go on gitu. Oke. Dan dia memang banyak sekali yang tertarik loh. Kalau banyak sampai dia ini ya, jujur ya Pastor, kalau di live gitu kan, kalau di fast live di sebuah aplikasi live gitu kayak buat ngobrol sharing, dia kalau bikin podcast orang tuh senang banget itu bertanya hal apapun ke dia. Katanya mereka bilang kamu kayak Google gitu. Apa aja ngerti. Nah jadi sih, tapi dia jadi kepintarannya dia itu yang menarik banyak orang, tapi dia selektif banget sampai hari ini. Nah itu dia. Memang benar, orang pintar itu, saya pernah baca, orang pintar itu temennya lebih sedikit gitu. Karena Pak dia lebih selektif memang. Logikanya jalannya lebih kuat gitu. Itu konsekuensinya sih. Gitu. Sampai teman-teman yang di tempat live itu kan bilang begini, apakah kamu tidak punya teman di sana? Dia bilang ada, tapi dia tuh tidak pernah mau untuk show siapa sih teman yang terbaik, nggak pernah ada yang dia temukan gitu. Jadi nyaman dengan orang-orang yang selalu diajak ngobrol. Itu aja sih Pastor. Nah itu pertanyaan saya di malam hari ini. Ada pertanyaan yang dari ini saya, Rio. Baik. Dari mana? Link saya. Instagram saya. Coba dilihat di WA-nya saya. Juga sudah ketik di situ. Siap. Dari begini. Di sini. Ya. Nah itu atas. Oke. 2 pertanyaan. Iya, baik Pastor, ada 2 pertanyaan dari non-name ya. Dari non-name di malam hari ini. Apakah orang yang cemburuan melihat teman yang sudah punya pacar itu dosa? Ya. Pertanyaannya, kalau cemburu berarti kita juga ada rasa sama teman itu. Ya. Kalau iri itu lain lagi. Ya. Kalau cemburu kan dia sudah ada punya perasaan tuh sama teman itu kan. Nah, itu sih enggak masalah dosa atau tidak ya gitu. Kalau iri, sudah mulai iri, nah ini baru dosa ya begitu. Baik, terima kasih. Dan ini Pastor ada sebuah pertanyaan lagi dari non-name. Shalom, saya mau tanya, apakah seorang homoseks atau ini kita bisa bilang aja LGBT itu terbentuk dari korbannya cinta? Ya, menurut saya itu bukan karena korban cinta. Bisa juga karena korban cinta dalam hal mungkin dia sudah dicampakkan sakit hati dan sebagainya. Jadi itu bisa pelampiasan nih, bisa masuk pada untuk melampiaskan. Tapi lebih tepatnya kalau saya bilang
bukan korban karena mencintai, tetapi korban sakit hati ya. Biasanya itu masalah hati sebetulnya sih. Pelarian apa gimana, Pastor? Pelarian bisa juga. Oke. Mereka merasa begini, semua cowok sama saja. Semua cewek sama saja. Semua cewek sama saja. Kalau gitu saya Hajar aja. suka sama cowok saja, atau suka sama cewek saja, yang sejenis saja. Bisa juga, itu banyak faktor ya. Tapi yang sering kali saya baca itu adalah karena ada masalah di hatinya. Ada sakit hati, ada kekecewaan itu, dan bisa juga karena korban dari pelecehan seksual gitu. Saya dengar orang yang pernah disodomi itu cenderung akan melakukan sodomi juga begitu. Itu yang mengerikan sih. Jadi kita perlu waspada, kita perlu betul-betul menjagai anak-anak di sekitar kita supaya jangan sampai mengalami pelecehan seksual. Jadi apakah dari korbannya cinta? Lebih tepatnya korban karena sakit hati. Gitu. Meskipun mungkin sakit hatinya dari karena pernah bercinta ya, mencintai orang, tapi orangnya begini, bisa saja. Tapi itu karena ada masalah di dalam hatinya, gitu, yang harus dibereskan. Ada kepahitan biasanya juga. Gitu. Oke. Ya baik, terima kasih Pastor. Dan ini masih ada lagi pertanyaan dari YouTube. Apakah seorang cewek juga harus meningkatkan karir pekerjaan baru memikirkan asmara? Sebaiknya begitu ya. Jadi nanti cowok-cowok yang mendekat itu akan cowok-cowok yang berkelas juga gitu. Pastilah cowok itu ya, kalau lihat cewek sukses itu minder dulu gitu. Kalau dianya belum merasa selevel itu gitu, selevel ceweknya, pasti akan minder gitu. Akan mundur teratur lah, nggak berani deketin lah gitu. Nah, yang berani deketin siapa? Ya yang selevel atau yang lebih tinggi biasanya begitu. Nah, makanya akhirnya kita dapatkan seseorang yang lebih baik toh gitu. Makanya kalau saya sih, apakah harus jadi multi level baru mendekati? Ya bekerja sebagai multi level. Enggak, kalau saya makanya bilang lebih baik setelah bekerja. Yes, betul. Karena kalau masih sekolah kita ketemunya ya orang-orang, anak-anak yang masih sekolah juga. Bocil istilahnya. Iya, gitu kan. Kalau sudah kerja itu kan channel kita semakin luas, kenalan kita semakin banyak, dan kita akan istilahnya lebih banyak pilihan. Betul. Gitu. Ya, tidak menutup kemungkinan memang ada yang pacaran dari SMP terus dia menikah, ya ada. Tapi kan itu berapa? 1001 kan? Gitu. Ada, ya ini om saya juga dari SMA menikah, SMA itu pacaran sampai menikah. Ya ada gitu. Ya, tapi itu jarang gitu. Enggak semudah yang diomongkan gitu. Nah, ya itu misteri ilahi ya. Tapi kalau kita mau milih ya mending tunggulah, masih channel kita semakin banyak pilihan. Gitu. Bergabunglah di multi level dulu. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan juga Pastor Simeon. Nanti kita akan masuk pada sesi yang ketiga ya. Mungkin di malam hari ini karena penanya kita yang cukup banyak di malam hari ini. Jadi nanti bagi sahabat yang masih mau bergabung silakan di 0816654532 ataupun sahabat yang mengikuti di YouTube bisa langsung bertanya saja di kolom komentar yang ada. Kami akan kembali selepas pujian berikut ini, jangan kemana-mana.